tema pribadi sempurna mungkinkah? Ini juga menjadi satu sharing kita untuk bisa diberikan respon, perenungan Bapak Ibu Saudara tentang pribadi sempurna mungkinkah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali saya bisa berjumpa dengan semua kita, Bapak Ibu Saudara, anak remaja muda, dalam kebaktian rumah tangga, yaitu sharing Alkitab secara online. Saya kira walaupun kita dibatasi oleh layar handphone atau televisi dalam penggunaan ibadah ini, online ini, tetapi hati kita boleh disatukan oleh karena firman Tuhan, oleh karena pujian bagi nama Tuhan. Dan biarlah kita boleh merasakan bahwa pada akhirnya saya dan Bapak Ibu Saudara disapa oleh firman Tuhan, oleh karena Roh Kudus yang menjangkau semua kita. Nah, pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, pada tema pribadi sempurna mungkinkah, nanti dipersilakan bagi Bapak Ibu Saudara bisa memberikan responnya pada bagian komentar ya di bawah layar handphone Bapak Ibu Saudara untuk memberikan jawaban. Ya, boleh sembari kita menyimak dalam sedikit paparan tentang kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 13 ini, bisa menyebut dalam komen ya. Dan nanti bila tidak semua saya bisa kutip, saya minta maaf, tapi saya usahakan kita bisa melengkapi dalam komen yang Bapak Ibu sampaikan. Tentu untuk menjawabnya berdasarkan pengalaman Bapak Ibu Saudara, bukan teori ya. Sekali lagi, sharing Alkitab kita nggak bicara hanya teori, tapi kesaksian pengalaman Bapak Ibu. Dan tentu semua orang bisa beda. Ada yang mudah, ada yang terus diperjuangkan, ada yang mungkin berat sekali. Dan silakan ditulis di kolom komen ya. Mungkinkah menjadi pribadi yang sempurna itu? Sebelum lebih jauh, saya akan mengajak kita untuk memahami kata sempurna ya. Kata sempurna, kalau itu menjadi tema kita, menjadi sempurna, pribadi sempurna, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, kata sempurna itu ada disebutkan, yang pertama adalah utuh dan lengkap segalanya ya, tidak bercacat dan bercela ya, kata sempurna. Lalu juga yang kedua, lengkap atau komplit ya, paket komplit ya, sempurna begitu. Lalu yang ketiga, selesai dengan sebaik-baiknya ya, teratur dengan sebaik-baiknya ya, artinya yang terbaik begitu ya. Sehingga yang keempat adalah baik sekali atau terbaik. Itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sempurna diartikan demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan, sebenarnya di kitab Perjanjian Baru juga kata sempurna itu punya makna ya, punya makna. Saya mencoba mengutip dalam bahasa Yunani, kata sempurna adalah teleio. Kata kerjanya teleio. Itu mengandung arti yang pertama adalah menyampaikan gagasan, membawa kepada kelengkapan atau kadar penuh ya. Jadi sesuatu yang lengkap juga ya. Lalu yang kedua, ini yang terpenting Bapak Ibu Saudara, dalam kata Yunani untuk sempurna, teleio, adalah menjadi dewasa atau matang. Saya tertarik dengan kata ini Bapak Ibu Saudara, menjadi dewasa atau matang ya, kata sempurna dalam bahasa Yunani. Yang ketiga, telah mencapai akhir ya. Sempurna dalam bahasa Yunani adalah telah mencapai akhir, tujuan, atau target yang tepat atau yang ditentukan. Itu jadi ingat ucapan Yesus ya, ketika dia menyebut di kayu salib, sudah selesai ya, sudah mencapai akhir ya, dalam perjuangan hidupnya bersama dengan para muridnya, sudah selesai ya, artinya ungkapan yang memang sampai pada tujuan ya. Nah,
menjadi dewasa atau matang. Saya suka kata itu, Bapak Ibu Saudara. Di mana ternyata memang kalau kita baca pada ayat yang ke-11, ya, menjadi sempurna, pribadi yang sempurna itu, ternyata kalau kita lihat ada kalimat di awal, Paulus mengatakan, usahakanlah dirimu. Ada kata usahakanlah dirimu supaya sempurna. Ini, jadi memang kalau menyebut dengan menjadi pribadi yang sempurna, bagi Paulus itu sesuatu yang harus diusahakan. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Ayat yang ke-11. Artinya apa? Ternyata bagi Paulus, sempurna itu adalah proses. Ya, berproses sempurna. Menjadi sempurna itu sebuah proses yang terus menjadi sikap atau kehidupan semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu seolah menjadi sebuah target tadi, tujuan ya. Kita punya tujuan sempurna. Sempurna apa gitu ya. Memang kalau dalam Alkitab, Yesus ketika dia akan naik ke surga mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Menjadi murid Yesus. Dan ternyata sempurna sebagai murid Yesus. Kalau saya bisa sebut demikian dalam kaitan perintah Yesus. Apa yang perlu sempurna dalam hidup kita? Menjadi murid. Menjadi murid Yesus. Dan untuk menjadi murid, seorang murid yang sempurna, seperti yang Yesus minta, itu sebuah proses. Ya, bukan instan, ya, bukan instan seolah-olah diberikan, tetapi usahakanlah, ya, usahakanlah dirimu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kita mau tidak menjadi seorang murid pribadi percaya kepada Yesus yang sempurna, bukan murid-muridan, ya, atau pengikut bukan ikut-ikutan. Itu berbeda. Yang saya pernah mengulang-ulang dalam pemahaman ini, kita menjadi murid sejati, ibarat murid betulan, bukan murid-muridan, ya, pengikut Yesus bukan ikut-ikutan Yesus, begitu ya. Nah, memang kembali kepada kita, mau tidak begitu. Kalau kita hanya berhenti pada status menjadi murid, disebut murid saja, sudah puas, ya mungkin ya selesai. Artinya tidak ada upaya untuk menuju seorang murid yang sempurna. Artinya cuma pada status saja, tidak menjadi seorang yang percis seperti yang Tuhan minta dalam kehidupannya. Bukan cuma status, dalam gaya hidupnya, dalam pola pikirnya, dalam kiprah kesehariannya, itu nggak nampak. Ya, ya sama seperti seorang murid, siswa atau siswi sekolah, mungkin dia setiap hari boleh dia pakai seragam, karena statusnya dia murid, dia pakai seragam. Tapi dia nggak pernah mau belajar, dia nggak pernah mau datang ke sekolah, dia nggak mau pernah ikut ujian. Tapi dia senang kalau pergi dengan tampilan pakaian seragam sekolah. Tapi nggak sampai ke sekolahan ternyata. Dia sedang memperlihatkan diri sebagai seorang murid. Mungkin sekolah apa yang terkenal ya. Tapi dia nggak pernah sama-sama mengikuti proses belajar situ. Karena untuk menjadi murid, tentu murid yang berprestasi. Misalkan begitu ya, untuk anak remaja muda yang masih sekolah, mungkin ada SD, SMP, SMA, atau mungkin kuliah, mahasiswa. Mungkin Anda sadar bahwa status itu penting, tapi ternyata nggak cukup sampai di situ. Harus berkualitas seorang siswa atau seorang mahasiswa. Nah, begitupun yang saya pahami ketika dikatakan kita menjadi sempurna sebagai murid Yesus. Mau tidak begitu? Kalau cuma status ya sudah selesai. Tapi dalam bacaan kita ternyata bagi Paulus jangan. Kita harus menjadi seorang murid yang sempurna, yang dewasa, yang matang, yang utuh. Menjadi target kehidupan kekristenan kita, seorang yang percaya.
Dan kalau ada orang yang mungkin mengatakan ternyata menjadi murid yang sempurna atau pribadi yang sempurna susah atau nggak bisa, ya saya mau bilang saya pun tidak bisa komentar untuk mengatakan gitu aja nggak bisa. Tetapi memang jujur Bapak Ibu Saudara, setiap orang itu punya pergumulan, dan semua manusia, karena di dalam diri kita ada sifat dasar manusia, yaitu sifat egois Bapak Ibu Saudara. Egois. Siapapun dia, anak-anak, ya bahkan dari balita, remaja muda, dewasa, usia lanjut, oma dan opa, maaf ya oma dan opa kalau saya bisa katakan, semua kita punya sifat dasar egois. Dan ini yang menjadi pergumulan ketika diminta kita sempurna menjadi murid Yesus, dalam konteks sempurna seperti yang Tuhan minta tentunya, seperti yang Dia inginkan. Apa aja yang Dia inginkan, kita tahu itu ada dalam kitab suci, ya, ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Kita tahu itu, ya, seperti apa maksud Tuhan untuk menjadi murid yang sempurna atau yang sejati begitu ya, yang dewasa, yang matang gitu, yang utuh. Ada satu sifat dasar kita, egois, yang menjadi pergumulan untuk kita bisa mengatasi ketidakmudahan itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi jujur, egois itu memang hal yang tidak terhindar. Kenapa? Yang pertama, egois adalah sifat yang manusiawi. Ya, manusiawi. Semua pasti punya. Karena itu sifat dasar manusia adalah mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Walaupun kita diminta adalah utamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Tapi kenyataannya, kalau boleh mau jujur, ntar dulu. Saya justru harus mengutamakan kepentingan pribadi saya di atas kepentingan orang lain atau bersama. Ini nggak terhindar. Sebuah konflik, sebuah ketegangan kebersamaan seringkali lebih menonjolkan upaya mengutamakan kepentingan pribadi seseorang di situ. Dan saling mengutamakan kepentingan pribadi. Itu sifat dasar manusia, sifat manusiawi. Keegoisan dalam diri kita itu sangat kuat Bapak Ibu Saudara. Dan egois berarti apa? Tanpa sadar kita tidak memikirkan akibatnya terhadap orang lain. Jadi sikap kita, karena kita lebih menonjolkan keinginan kita, kepentingan kita, kita tuh nggak memikirkan apa akibatnya terhadap orang lain gitu. Apa dampaknya buat orang lain. Dan kita anggap, ya nggak penting lah, itu urusan mereka. Yang penting urusan saya dapat begitu. Dan bisa juga sikap egois itu yang ketiga adalah kita nggak memikirkan kalau kita bisa merugikan orang lain. Kita nggak pernah memikirkan perasaan dia, batin dia, atas sikap kita. Jujur di sini memang akhirnya semua kita lebih suka menampilkan keegoisan kita dan mengabaikan perasaan orang lain, pikiran orang lain, ya. Kemudian dampak terhadap mereka itu akibat egoisnya kita, mereka akhirnya punya persoalan terhadap kita. Nah, ini saya mau bilang Bapak Saudara, ketika kita dibilang menjadi sempurna, ternyata nggak segampang itu. Karena kita seolah mengganti baju yang kita tahu ini sudah melekat sejak kita lahir, yaitu sifat dasar egois kita, menjadi orang yang jangan egois kan gitu. Baju yang baru, ya mungkin menjadi murid Yesus yang seperti Tuhan minta itu, bajunya bukannya egois yang sejauh ini kita lakukan begitu. Dan kita tahu ajaran-ajaran Tuhan itu banyak sekali yang justru tidak mengedepankan keegoisan seorang manusia begitu ya. Ada banyak ya. Termasuk misalkan Bapak Ibu Saudara, bila Tuhan bilang kalau engkau mau ikut aku, kamu harus menyangkal diri. Kan itu sama dengan kita harus menanggalkan keegoisan kita. Nah, di sini mampu nggak kita menanggalkan itu? Ya, kayaknya apa ya? Bisa berantem-berantem lah kalau kita harus meninggalkan keegoisan kita. Karena itu kadang orang kaitan dengan harga diri begitu. Semua orang anggap yang dia buat tuh benar.
yang dia pikir itu benar, walaupun lingkungan bilang salah. Ya, masa bodoh mungkin dianggap, tapi ini saya, begitu. Jadi kuat-kuatan menunjukkan dirinya sebagai yang nggak salah, begitu ya. Dan inilah Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita bahwa memang Paulus menyadari itu dengan jemaat Korintus yang memang mereka jemaat yang besar, muncul keegoisan mereka. Mereka anggap mereka udah benar, sikap mereka udah oke. Dan bahkan ketika datang Paulus memberikan dengan ajaran-ajarannya, nasihat-nasihatnya, itu seolah diminta untuk mereka ya menyangkal diri mereka. Ketika ada banyak konflik yang disebabkan oleh keegoisan mereka, mereka harus menanggalkan itu. Karena itu dalam bacaan kita disebutkan ada beberapa kata-kata penting yang Paulus sebut dalam ayat 11 sampai ayat 13 adalah, dia katakan, terimalah nasihatku. Terimalah nasihatku. Tentu seolah Paulus itu menggurui jemaat Korintus. Ya kalau kita dengar kata nasihat, ini anak remaja muda paling kadang alergi ya. Anak-anak, datanglah orang tua lalu dibilang, mama nasihatin kamu ya. Itu kayaknya langsung kita tutup kuping gitu ya. Aduh, anggapnya aku bodoh begitu ya. Anggapnya aku salah begitu ya. Aku nggak benar, nggak dewasa ya. Karena seolah kata-kata nasihat yang disampaikan oleh ya walaupun pantas ya orang tua begitu ke kita yang masih muda, tapi kok ada perasaan kita nggak nyaman begitu ya. Silakan dirasakan aja. Kita kadang nggak suka ketika ada orang sudah bilang, ku nasihatin kamu ya. Itu langsung bilang, emang aku bodoh ya, gitu yang saya bilang tadi itu. Jadi ketika Paulus bilang, terimalah nasihatku, karena memang ya jemaat Korintus cukup berkeras. Kami nggak salah, kami bersikap yang benar dalam pandangan kami, dan nggak harus diubah dengan apa yang Paulus katakan atau sampaikan kepada mereka dalam konteks itu. Nasihat, ya, apa yang baik yang bagi Paulus, yang bagi mereka mungkin ya belum tentu kami terima. Tapi Paulus bilang, terimalah. Ya. Yang kedua adalah kata ucapan Paulus, sehati sepikir. Ya tadi, ketika orang cuma mementingkan keegoisannya, kepentingan diri sendiri, ya dia nggak pikirkan orang lain lagi. Ya pikiranku yang benar, ya. Karena aku pintar gitu, aku oke gitu. Tapi sehati sepikir itu sebuah ungkapan betapa kebersamaan itu tetap terjalin. Hidup nggak hanya individualistis gitu. Hidup nggak bisa sendiri-sendiri. Sepanjang ada kebersamaan, dibutuhkan sehati sepikir gitu. Kita sama-sama pergi mau kemana? Bukan masing-masing pergi yang masing-masing inginkan gitu. Harus sepakati gitu. Ada kesepakatan. Kita mau kemana? Ya. Jangan sampai akhirnya masing-masing malah berjalan ke arah yang tidak ketemu begitu. Sehati sepikir dalam sebuah kebersamaan itu tentu saja proses juga Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Paulus menyebut dengan kata hiduplah damai. Nah, ini dia. Kalau sudah bicara misalkan kita disinggung perasaan kita oleh perkataan seseorang, kan kita langsung merasa nggak nyaman ya, kesal, kecewa. Kita nggak damai. Bahkan bila kita ketemu dengan orang itu, dengan keluarga itu, kelompok itu ya, kebersamaan yang semula, kita kayaknya udah nggak seperti semula ya, nggak sejahtera, nggak damai begitu loh. Karena masih terngiang-ngiang ucapannya atau tindakannya gitu ya. Dalam sebuah keluarga terhadap mungkin ya kita bilang bapak kepada anak-anaknya, ya hati-hati dalam bicara. Mungkin nyata anak itu tersinggung ya, dan dia nggak damai ketika bapaknya udah mulai ngomong ataupun mungkin orang tuanya. Jadi hiduplah damai Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu yang sebenarnya bagi Paulus ya itulah kehidupan yang harus terjadi gitu ya. Ya kalau saya ya mengutip Ibu Teresia Luli ya, masih terus belajar dan berusaha menjadi pribadi yang sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Dan inilah yang memang harapan Paulus Bapak Ibu Saudara. Jujur, ini kalau kita bicara keegoisan kita, ini Paulus nggak usah lah ikut campur gitu ya. Udah uruslah diri sendiri gitu. Kami punya kehidupan sendiri gitu. Kami udah tahu gitu. Ini kata kunci. Kami udah tahu. Jangan kasih tahu. Ya kadang-kadang kan kita ketawa kalau kita ingat omongan orang ngasih tahu begini begitu, kita bilang udah tahu. Tuh kita celaka gitu. Tuh kita salah jalan gitu. Dan kita kena musibah.
kita jadi malu ya. Iya sih, ternyata aku belum tahu gitu ya. Yang orang bilang itu kita abaikan, ternyata benar yang dia bilang. Di sini Bapak Ibu Saudara, Paulus justru memberitahu untuk apa yang akan mereka buat kemudian. Kehidupan berikutnya dalam kebersamaan di Korintus itu perlu memperhatikan apa yang bagi Paulus itu penting dalam kebersamaan. Hiduplah damai. Ya. Indikasinya berarti ketika ada banyak konflik di situ, nggak ada damai. Ya saya nggak bisa bilang konflik apa aja ya. Bapak Ibu lebih tahu lah dari saya konflik apa dalam sebuah kebersamaan ya. Mulai dari rumah tangga, anak, adik, kakak, orang tua ya, bahkan mertua, besan ya. Mungkin bagi kita itu kecil-kecil biasa, tapi jujur kalau dia tersimpan di hati, di pikiran, itu bisa tambah beban pikiran hati kita dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita nggak fokus, atau dalam tanggung jawab kita jadi pecah gitu ya, nggak lagi serius Bapak Ibu Saudara. Nah, 3 poin itu yang memang Paulus ingatkan. Ya, jujur, kita mungkin agak nggak sak, tapi penting. Ya. Nah, kalau tadi saya sudah bilang kata Yunani tentang sempurna dan juga kamus besar di Indonesia, dalam bahasa Ibrani juga ada kata sempurna, yaitu kata tamim. Ya, saya mengutip kata tamim. Itu secara moralitas berhubungan dengan kebajikan, kebenaran, kejujuran. Itu tamim ya dalam kata Ibrani untuk sempurna. Betapa seorang pribadi adalah seorang yang perlu punya kebajikan, memiliki kebenaran dan kejujuran. Kalau kaitkan dengan tadi saya bilang sempurna di apanya, di dalam kehidupan sebagai murid, berarti murid yang penuh dengan kebajikan, nilai-nilai kebaikan, moralitas, etika, dan juga nilai-nilai kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, serta satu sikap jujur ya dalam kepribadian kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik ini Bu Rina Yerti. Sejauh mana kualitas kemuridan kita teruji ketika kita sedang dalam pergumulan? Ya, seperti tadi saya bilang, menjadi murid bukan hanya sekedar status, tetapi kualitas murid itu justru dalam sebuah pergumulan, di dalam kebersamaan tentunya, menyikapi persoalan, ini akan membawa kita menemukan sejauh mana kita berproses menuju kesempurnaan sebagai murid Yesus yang punya kualitas. Dalam konteks tadi ya, dalam bahasa Yunaninya saya kutip tentang matang atau dewasa, pribadi yang dewasa. Mungkin umurnya udah dewasa ya, umur di atas 17 tahun. Bahkan udah usia lansia itu pasti dewasa banget. Tetapi apakah betul kualitas sikap hidupnya dewasa begitu? Kejiwaannya itu dewasa. Ya, jangan-jangan cuma bangga dengan status. Saya ini orang tua gitu ya. Saya sudah tua. Tapi gaya sikap hidup ucapannya itu tidak menunjukkan kedewasaan seiring usianya bertambah. Ya, nilai kejujuran, nilai kebajikan, kebaikan atau kebenaran itu seolah-olah tuh nggak pernah nampak ya dalam kehidupan orang yang dianggap udah usianya tua. Nah, di sini mari Bapak Ibu Saudara, jujur saya setuju benar ya Ibu Pendeta Anneke, masih sulit untuk tidak egois. Iya. Ya. Kita itu manusia, kita punya kedagingan. Tapi justru disinilah tantangannya ketika Paulus ingatkan kepada jemaat Korintus. Bahkan Yesus pun, Bapak Ibu Saudara, menyampaikan sebuah kata-kata ya dalam Matius 5. Nih saya akan kutip buat Anda dan saya. Matius 5 ayat 48 ya. Ini ya, saya coba perlihatkan dulu. Nah ini Bapak Ibu, Matius 5:48. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna, atau teleios. Ya tadi bahasa Yunaninya. Wow. Jadi kita disuruh, ini perintah gitu lah. Haruslah kamu sempurna, harus itu wajib berarti. Ya, Bung Hein
Secara pribadi kita tidak mungkin hidup sempurna, namun kita harus belajar terus-menerus di dalam kehidupan ini bersama Yesus untuk menjadi sempurna. Nah, itu dia proses. Apa yang Tuhan Yesus minta ya dalam bacaan kita lewat Paulus, dan bahkan tadi Matius pasal 5, itu bukan satu yang instan, simsalabim. Tapi justru biarkan kehidupan keseharian Anda, tugas, tanggung jawab Anda, pergumulan yang terjadi karena dari kebersamaan itu membentuk kita, memahami, menghayati, menjadi sempurna itu. Sikap-sikap kita akan menunjukkan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Sikap-sikap yang sempurna. Nah, sekarang kalau tadi kan pertanyaannya, pribadi sempurna mungkinkah? Ya, beberapa sudah memberikan jawaban. Silakan lanjutkan, Bapak Ibu Saudara. Sekarang jelaskan, kalau Anda bilang mungkin atau tidak mungkin, ya jelaskan kenapa demikian. Ya. Karena jujur Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen menganggap hidup sempurna itu hanya Tuhan yang bisa. Kalau hanya Tuhan yang bisa, nggak usah lagi Tuhan ngomong ya dalam bacaan kita Matius pasal 5 tadi ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nggak usah ngomong begitu. Kalau memang sempurna itu sebuah hal yang tidak mungkin. Kalau dia bilang demikian, berarti sempurna itu memang menjadi proses kehidupan seorang murid Yesus yang memang harus ditempuh, Bapak Ibu Saudara. Harus dilakukan. Sama seperti ketika Bapak Ibu Saudara memilih untuk bekerja di sebuah pekerjaan instansi tertentu misalkan, nggak mungkin Anda menolak setiap tugas yang diberikan atasan Anda di situ. Nggak mungkin. Anda harus berjuang bagaimana bisa mengerjakan semua tugas-tugas itu. Mungkin dalam prosesnya, tugas yang Anda terima, Anda kerjakan itu, Anda banyak salah. Maka saya suka dengar ada orang dimarahin bosnya, dicerewetin bosnya, atasan, bahkan mungkin ada SP1 begitu ya, diperingatkan. Apakah itu berarti bahwa Anda seorang yang sudah sempurna di awal? Belum. Dalam pekerjaan Anda sendiri, Anda menjumpai masih banyak yang kurang. Tapi jangan katakan saya nggak mau berusaha untuk menjadi sempurna gitu. Untuk menjadi lebih utuh dan lebih matang. Nggak mungkin. Itu proses yang akan terus. Sama seperti gini, saya ingat Bapak Ibu Saudara, waktu saya ketemu dengan seorang teman yang melukis foto di daerah kota, ya Beos. Dia menggambar lukisan, foto seseorang. Lalu ketika ternyata kliennya itu, konsumen itu ngecek fotonya yang dilukis itu, ini nggak mirip, begitu, nggak mirip. Lalu nggak mungkin teman saya bilang, ya nggak mau tahu, itu yang saya bisa. Bapak Ibu Saudara, teman saya justru bilang, saya perbaiki. Kenapa? Ketika sudah bisa membuka jasa untuk melukis foto, dan ada orang yang mau dilukis fotonya, konsekuensinya adalah melukislah dengan sempurna, tanpa cacat. Saya yakin kok kalau Bapak Saudara beli barang di toko, ya, di pasar, apalah tempat yang menjual itu, Anda pengen beli barang itu sempurna, nggak mau cacat atau reject begitu. Maka dalam sebuah perusahaan, pabrik itu ada bagian QC. Itu ngecek tuh. Oh ini jahitannya nggak bagus, oh ini nggak pas itu. Pasti di reject, dibatalkan, ulang gitu. Itu udah biasa. Jadi harapan sempurna itu tuh biasa. Seperti juga kepada Anda dan saya sekarang. Paulus, begitupun Yesus, meminta kepada kita, kamu harus sempurna dalam hidup sebagai murid. Lakukan. Itu gak berlebihan. Tidak berlebihan. Dan jangan marah. Bahkan hal-hal tertentu dalam keseharian kita misalkan anak remaja nyapu begitu ya, lalu diingatkan, itu belum bersih, ini masih kotor. Non, gak usah sewot, gak usah marah, gak mau tahu, yang penting saya nyapu. Gak bisa.
Ketika Anda mau nyapu, membersihkan lantai, harus sempurna. Harus betul-betul bersih, nggak asal-asalan. Sehingga sempurna itu adalah hidup yang tidak asal-asalan, Bapak Ibu Saudara. Kalau ngomong pun ngomong nggak asal-asalan. Ya, bertindak pun nggak asal-asalan. Jadi, pribadi sempurna seperti itu mungkinkah, Bapak Ibu Saudara? Maka dengan tegas, mari dengan firman Allah yang kita dengar tadi, kita mau bilang bahwa itu mungkin. Dan itu harus. Nggak ada tawar-menawar. Sepanjang Anda dalam dunia bisnis gitu ya, atau dunia pekerjaan jasa, selalu dituntut kesempurnaan dan kualitasnya. Bahkan dalam sebuah persaingan juga, produk-produk yang dimunculkan atau dihasilkan, selalu utama adalah kualitasnya. Merek-merek brand-brand besar dikenal dan orang tahu karena kualitasnya, Bapak Ibu Saudara. Itu biasa. Itu sudah biasa. Dan jangan aneh kalau sekarang kita mau bilang bahwa ketika Anda mengaku saya murid Yesus, mana kualitas murid Yesusnya? Saya orang beragama, agama Kristen, mana kualitas sebagai agama Kristen? Ya, kalau Anda agama lain, misalkan ada beberapa teman tangga Anda yang mendengari, dan Bapak Ibu Saudara, agama apapun Anda, mana kualitas beragama Anda? Tunjukkan itu. Dalam dunia pendidikan, biasa orang meminta kualitas Anda mana. Dalam pekerjaan mana. Sehingga saya kagum, ada orang naik jenjang tingkat karir, ya, prestasi. Kenapa? Karena kualitasnya sempurna, Bapak Ibu Saudara. Sempurna. Nilai tertinggi adalah nilai sempurna. Dan itu memang dia target seorang yang untuk meraihnya. Mari pada malam ini hadirkan kehidupan pribadi yang berproses sempurna. Ada gagal? Ya. Ada salah? Ya. Maka Tuhan ingatkan, jangan saling menghakimi. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Semua Anda pasti bisa salah. Dan bahkan bisa mengulang lebih dari sekali kesalahan itu. Jangan hakimi. Kenapa? Di antara kita sesama manusia adalah orang yang butuh saling dikuatkan, bukan saling menjatuhkan. Di hadapan Allah kita sama-sama butuh, selalu mau sempurna. Dan Allah beri kesempatan selalu untuk sempurna. Dan jangan bebankan kepada teman kita sesuatu membuat mereka akhirnya menyerah. Tapi support mereka, tolong mereka. Di saat tertentu Anda akan merasakan ditolong itu indah, dibantu itu indah. Dan ketika diberi kesempatan kembali, itu sebuah keindahan luar biasa. Kita percaya Tuhan adalah Allah yang selalu memberikan kita kesempatan berproses menjadi sempurna.